Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen, diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, terlebih mampukan kami untuk menjadi pelaku firman di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada saat ini dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Sekali lagi Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Dengan perikop angin ribut diredahkan. Ayat yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya?" Saudara, tema yang saya berikan pada saat ini yaitu iman yang bertahan di tengah badai. Nah, setiap orang percaya pasti pernah menghadapi badai dalam kehidupannya. Masing-masing kita pernah mengalami badai. Ya, dan badai itu bisa berupa masalah di dalam keluarga, tekanan ekonomi, ya, penyakit, ya, kehilangan orang yang dikasihi atau kegagalan di dalam pelayanan, ada pengkhianatan di sana atau pergumulan yang mungkin tidak akan pernah kunjung berakhir, ya, atau ada fitnaan dan lain sebagainya. Ya, dan tidak ada seorang pun yang pasti ya akan kebal dengan berbagai macam badai dalam kehidupannya. Pasti kita akan menghadapi badai dalam kehidupan kita yang saya sebutkan tadi, atau pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, menjadi pengikut Kristus ya bukan berarti kita harus terbebas dari setiap badai, kita terlepas dari setiap kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi justru ya seringkali orang yang percaya kepada Kristus, dia justru harus menghadapi berbagai ujian ya atau badai dalam hidup ya, untuk supaya memperkuat imannya atau imannya semakin diperdalam. Karena itu di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 kita menemukan saudara satu peristiwa yang sangat penting untuk kita pelajari. Dan pada waktu itu kalau kita lihat Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka sedang menyeberangi Danau Galilea. Dan ya, danau ini terkenal karena sering mengalami badai yang datang secara tiba-tiba. Dan ketika mereka sedang berada di dalam perjalanan, tiba-tiba angin ribut yang sangat dahsyat ya menerpa perahu mereka. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gelombang yang sangat besar menghadang, menghajar mereka. Bahkan air sampai masuk ke dalam perahu ya, dan situasi yang begitu mengerikan hingga para murid ya, yang sebagian besar adalah nelayan yang sangat berpengalaman sekalipun, mereka mengalami ketakutan. Dan yang menariknya saudara, faktanya bahwa badai itu terjadi bukan karena mereka berada di dalam kehendak Tuhan ya, justru mereka sedang mentaati perintah Yesus untuk mereka menyeberang ke seberang danau. Ya, dan hal ini mengajarkan bahwa
badai tidak selalu terjadi ya karena mungkin dosa, karena kesalahan. Ya, tetapi terkadang kita sudah taat kepada Tuhan, badai itu datang dalam kehidupan kita. Ya, ada kalanya saudara, sekali lagi justru badai datang ketika kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan suruh untuk kita berjalan dalam kehendaknya, tetapi mengapa badai itu masih ada menerpa kita? Ya, karena itu banyak orang berpikir bahwa jika mereka taat kepada Tuhan, maka hidup mereka pasti akan selalu lancar. Tidak ada persoalan di sana. Namun Alkitab menunjukkan bahwa ketaatan tidak menjamin tidak akan ada badai. Ya. Dan kalau kita lihat, Yesus bersama dengan mereka di dalam perahu. Yesus bukan sedang tidak ada di dalam perahu. Yesus bukan sedang ada di daratan, tapi Yesus sedang berada bersama dengan mereka di dalam perahu. Ya, yang seharusnya ya perahu itu tidak diterpa oleh badai karena ada Yesus di dalamnya. Karena mereka berjalan bersama dengan Yesus, karena mereka taat kepada Yesus atas kehendaknya untuk mereka menyeberang. Tetapi mengapa badai harus datang meskipun Yesus ada di dalam perahu? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika badai itu mengamuk, sekali lagi, Yesus sedang tidur di buritan perahu dan para murid saudara, mereka menjadi panik dan mereka membangunkan Yesus, bahkan mereka berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli bahwa kami akan binasa?" Saudara, kalimat ini sebenarnya mengungkapkan mengenai keadaan hati mereka yang sungguh-sungguh mengalami ketakutan. Dan seringkali saudara, ketakutan itu membuat manusia dia meragukan kasih, meragukan kuasa, meragukan perhatian yang daripada Tuhan ketika ketakutan itu sudah menguasai setiap kita. Tetapi ketika kita berdoa, maka ketakutan akan membawa kita kepada keberanian. Bahkan saudara, ketika masalah mulai berat, ya, ketika keadaan tampak tidak berubah, situasi dalam hidup kita, ya banyak orang mulai bertanya, "Tuhan, apakah engkau masih peduli?" Terkadang begitu ya. Kita sudah rajin mengikut Tuhan, rajin beribadah dan lain sebagainya, sudah melakukan aktivitas rohani dalam hidup kita, mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi terkadang saudara, badai itu datang dan mungkin kita mulai bertanya, "Di manakah Tuhan? Apakah engkau membiarkan aku sendiri untuk menghadapi semuanya ini? Bukankah aku harus hidup lancar-lancar saja, aman-aman saja ketika aku sudah mengikuti engkau? Tetapi mengapa badai hidup itu tetap ada, bahkan lebih dahsyat menghadang dan menghalau kehidupanku?" Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, badai yang membuat murid-murid panik, ya, tidak membuat Yesus dia kehilangan kendali. Dia tetap tenang. Dia tetap mengetahui bahwa segala sesuatu berada di dalam otoritasnya. Dan seringkali saudara, kita menilai kehadiran Tuhan itu berdasarkan perasaan kita saja. Seringkali kita menilai kehadiran Tuhan hanya karena apa yang ada di dalam pikiran kita. Ya, ketika hidup tenang, kita merasa kita dekat dengan Tuhan, itu ya. Ketika hidup penuh dengan masalah, kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Kita mau ada masalah, kita tidak ada masalah. Kita mau tenang, kita tidak tenang. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, Dia ada hadir bersama-sama dengan kita. Dia tetap hadir bahkan ketika kita tidak merasakan apapun. Dia tetap ada di situ. Dan harus tanamkan dalam pikiran, dalam hati kita bahwa Dia bersama dengan kita. Nah, dan setelah mereka membangunkan Yesus, Yesus bangkit lalu menghardik angin dan berkata kepada daun itu, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu saudara, Alkitab mengatakan bahwa angin itu pun reda dan danau pun itu menjadi teduh. Nah saudara, peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa mutlak atas alam semesta. Angin dan gelombang, ya, yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, ya, tunduk sepenuhnya kepada suara Sang Pencipta, itulah Yesus. Badai yang tampak begitu besar bagi para murid-muridnya, ternyata itu merupakan hal yang kecil di hadapan Yesus. Dari sini saudara, kita belajar bahwa iman yang bertahan bukanlah iman yang bergantung pada keadaan yang tenang. Sekali lagi, iman yang bertahan bukan bergantung kepada iman yang keadaannya sedang baik-baik saja, sedang mengalami ketenangan. Tetapi iman yang sejati tetap percaya sekalipun
ya ada ombak di sana, sekalipun ada masalah di sana, sekalipun ada tantangan di sana, sekalipun ombak yang masih tinggi dan angin yang masih terlalu kencang, banyak orang yang dapat percaya ketika semuanya berjalan dengan baik. Tetapi saudara, iman yang dewasa, ketika kita melihat kehidupan yang penuh dengan badai, tetapi kita tetap tenang dan percaya bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Iman berarti kita tetap mempercayai karakter dan kuasa Kristus. Bahkan ketika kita tidak bisa mengerti setiap rencananya di dalam badai sekalipun. Saudara, sesudah badai itu reda, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah saudara, pertanyaan ini menunjukkan bahwa masalah terbesar bagi para murid sebenarnya bukan badai yang ada di luar mereka, melainkan ketidakpercayaan mereka di dalam hati mereka. Badai hanya menyingkapkan kondisi iman, kondisi iman para murid yang sesungguhnya. Bagaimana engkau meresponi menghadapi badai itu? Apakah engkau masih tetap percaya kepadaku, kata Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, badai hanya menyingkapkan kondisi iman mereka yang sesungguhnya. Masih tetap percaya tidak mereka kepada Kristus yang sudah bersama-sama dengan mereka, yang melayani bersama, yang melihat banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan memakai badai untuk memperlihatkan apakah mereka benar-benar bergantung kepadanya atau hanya bergantung pada keadaan yang nyaman. Saudara, kalau kita melihat Rasul Petrus kemudian menulis bahwa iman yang diuji lebih berharga daripada emas yang fana sekalipun dimurnikan di dalam api. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Saudara, emas menjadi murni melalui proses panas yang tinggi. Demikian juga dengan iman, bertumbuh itu harus melalui ujian, harus melalui tantangan. Tidak ada iman yang kuat tanpa proses. Tidak ada iman yang teguh tanpa kita menghadapi proses di dalam kehidupan ini. Bahkan proses itu pun bicara mengenai badai dalam hidup kita. Tuhan seringkali memakai badai untuk membentuk karakter kita. Tuhan memakai badai dalam hidup ini supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan memakai badai untuk membentuk iman kita, memperdalam ketergantungan kita kepadanya, dan mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Saudara, dalam sejarah Alkitab, kita melihat banyak tokoh yang mengalami badai di dalam kehidupan. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, ada Yusuf. Dia mengalami pengkhianatan dari saudara-saudaranya. Dia dijual sebagai budak, dia difitnah, bahkan dia dipenjarakan. Namun imannya tetap bertahan karena ia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Kalau kita melihat Ayub, dia kehilangan harta, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan kesehatannya. Tetapi di tengah penderitaan yang berat sekalipun, ia tetap berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Daud, saudara, dikejar-kejar Saul selama bertahun-tahun, tetapi ia terus berharap kepada Tuhan. Paulus, kalau kita melihat selama bertahun-tahun, kalau kita lihat dalam penderitaannya, dia dipenjara, bahkan saudara, dia tetap berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Berbagai macam penderitaan, tetapi para tokoh-tokoh ini mereka tetap setia sampai pada akhir hidupnya. Dan semua tokoh ini mengajarkan bahwa iman yang bertahan bukanlah iman yang tanpa pergumulan dalam hidup ini. Bukanlah iman yang sesederhana yang kita bayangkan, semuanya aman-aman saja. Tetapi iman yang terus berpegang kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah pergumulan. Masalah apa yang kau hadapi? Pergumulan apa yang kau hadapi? Ketika engkau sudah mulai mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan sedang membentuk karakter dan membentuk imanmu. Seringkali saudara-saudara, Tuhan tidak langsung menghilangkan badai karena dia sedang bekerja dalam hidup kita. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang besar daripada sekedar kenyamanan di dalam hidup kita. Tuhan lebih peduli pada pembentukan karakter kita daripada kenyamanan kita yang sementara. Kadang-kadang saudara, dia menenangkan badai di sekitar kita, namun pada waktu yang lain dia memilih
untuk menenangkan hati kita di tengah-tengah badai. Ya, bahkan kedua-duanya adalah karya anugerahnya untuk selalu membentuk kehidupan kita. Iman yang bertahan di tengah badai juga akan lahir dari pengenalan yang benar akan Kristus. Kita akan mengalami kuasanya ketika kita mengalami badai dalam hidup ini. Dan setelah menyaksikan mujizat itu, kita melihat para murid, mereka berkata, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, bahwa badai membawa mereka kepada pengenalan yang lebih dalam tentang Kristus. Ya, seringkali kita mengenal Tuhan secara lebih nyata justru ketika kita berada di dalam lembah kekelaman. Ya, kita betul-betul melihat kuasa Tuhan ketika kita sedang berada di tengah-tengah hal yang terpuruk. Yang bagi kita tidak sanggup untuk menghadapi pergumulan kita. Justru di saat itulah kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Kita bisa mampu melewati semuanya dan kita melihat dan menyadari Tuhan menolong kita. Ya, saat semua penopang dalam hidup kita bicara mengenai orang-orang di sekitar kita hilang. Kita belajar bahwa Kristus saja sudah cukup bagi kita untuk menolong kita. Harapan kita kepada orang lain yang kita anggap itu satu-satunya bagi kita. Tetapi semuanya sirna, semuanya pergi dan menghilang. Tetapi Yesus satu-satunya, dia akan terus ada bersama dengan kita. Dan kita akan menemukan bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah habis di dalam hidup kita. Karena itu andalkanlah Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Ya. Oleh karena itu ketika badai datang dalam hidup kita, jangan segera menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Justru orang-orang di sekitar kita yang meninggalkan kita. Tetapi kehadiran badai tidak berarti Tuhan itu tidak ada. Justru seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang kita tidak pahami. Di dalam badai dia bekerja. Di dalam perahu saudara, dia bersama dengan para muridnya. Dan badai datang dan Tuhan bekerja di dalamnya. Dia mengetahui setiap pergumulan kita. Dia mendengar setiap tangisan kita, doa kita yang kita naikkan dengan hati mungkin yang hancur kepadanya. Dia mendengar setiap doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan bagi setiap umatnya, bagi setiap anak-anaknya. Karena itu hari ini saudara-saudara, mungkin ada yang sedang menghadapi badai yang besar di dalam hidupmu. Mungkin doa-doamu mungkin sampai saat ini belum terjawab. Masalah ekonomi dalam kehidupanmu, dan mungkin persoalan yang nampak begitu berat yang kau hadapi di tengah-tengah keluargamu dan kau sudah berdoa, tetapi mengapa itu harus tetap ada? Tuhan ingin supaya engkau terus bertahan dan dia membentuk imanmu lewat ketika engkau bertahan. Mungkin masa depan terlihat tidak pasti, tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa iman yang bertahan bukanlah iman yang melihat keadaan, tetapi iman yang memandang kepada Kristus. Sentral kita, fokus kita, arahkan pandanganmu kepada Kristus, kuasanya yang begitu dahsyat untuk meredahkan setiap badai dalam kehidupan kita. Melalui iman dan kita memandang kepada Kristus. Badai bisa datang dan pergi, tetapi Tuhan tetap sama. Dia bersama-sama dengan kita. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berkekurangan. Dan janjinya tidak akan pernah gagal, tetapi pasti. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan biarkan badai mencuri keyakinanmu bahwa Tuhan sedang tidak berada dan tidak menolong. Jangan sampai badai itu mencuri keyakinan iman kita. Tetapi kita tetap berpegang teguh kepada Kristus. Seperti Yesus yang berkuasa atas angin dan gelombang, dia juga berkuasa atas setiap persoalan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Mungkin badai belum reda sampai dengan hari ini, tetapi Tuhan yang ada di dalam perahu kehidupan kita adalah Tuhan yang sama, yang sanggup berkata, diam dan tenanglah. Dan pada waktunya yang sempurna, dia akan menyatakan pertolongannya bagi kita untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ada waktu yang tepat, ada waktu yang pas.
Ya, ketika kita berpikir seolah-olah Tuhan itu diam, tetapi sebenarnya Dia sedang melihat kita dan menantikan kita untuk kita taat terus kepadanya. Dan Tuhan akan turun tangan di dalam waktu dan rencananya. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terkadang Tuhan, ketika kami mulai taat dan setia kepada Tuhan, badai kehidupan itu datang dalam hidup kami. Persoalan, pergumulan, masalah, tantangan apapun Tuhan. Tapi Tuhan mengajar kami untuk kami tetap bertahan dan tidak meragukan kuasa-Mu. Dan Tuhan tolong hati dan pikiran kami untuk kami terus terfokus, terpusat kepada Kristus, bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau memandang melihat kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk menghadapi badai sendirian, karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.